Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita memasuki minggu peringatan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Karena itu dengan sukacita marilah kita memusatkan hati dan pikiran kita untuk mengikuti ibadah ini. Kita angkat pujian lewat buku nyanyian HKBP nomor 93, bait yang pertama dan kedua. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sesungguhnya Tuhan telah bangkit. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita karenanya. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal ini terjadi dari pihak Tuhan. Suatu perbuatan ajaib di mata kita. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena Engkau telah menaklukkan dosa dan maut oleh karena kematian-Mu. Engkau telah menyinari kuburan kami supaya kami berpengharapan yang hidup karena kebangkitan-Mu. Kami tidak takut lagi akan maut karena Engkaulah pemimpin kami dan kami adalah umat-Mu. Engkau telah memindahkan kami dari kegelapan kepada terang, dari maut kepada hidup. Oleh sebab itu, berilah kekuatan bagi kami memuji Engkau di dalam iman, hingga kemudian kami berada di sisi-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Dengarlah hukum Tuhan pada minggu ini dari Konfesi HKBP pasal yang ke-6 tentang keselamatan. Kita mempercayai dan menyaksikan
Keselamatan adalah karya Allah, yaitu kelepasan dari dosa, dari kuasa iblis dan maut, dan dari aneka ragam kuasa yang bertentangan dengan firman Allah. Karena dengan karunia dan kasih Allah keselamatan dilaksanakan, yaitu dengan penebusan anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, yang mati di kayu salib, yang turun ke dalam maut setelah dikuburkan, dan yang bangkit dari kematian pada hari ketiga. Jalan untuk menerima keselamatan itu adalah melalui iman yang dilahirkan oleh Roh Kudus, dan iman itulah yang diperhitungkan Allah sebagai kebenaran manusia. Keselamatan itu adalah kemuliaan Allah dan kebahagiaan manusia. Orang percaya telah dibebaskan walaupun dia masih mengalami pergumulan di dunia ini. Karunia Allah senantiasa melepaskan orang percaya dari aneka ragam bahaya dalam kehidupan sehari-hari, secara jasmani maupun rohani, baik perorangan maupun kelompok. Penampakan dari keselamatan itu dalam kehidupan orang percaya di dunia ini ialah kehidupan yang kudus yang menghasilkan buah-buah roh. Dengan ajaran ini kita menekankan tidak ada keselamatan selain dari keselamatan yang dilakukan oleh Yesus Kristus. Dan hanya Yesus Kristuslah yang empunya orang yang diselamatkannya. Iblis maupun kuasa yang lain dari kekuasaan Kristus tidak berkuasa merampasnya. Karena itu kita menolak ajaran yang mengatakan bahwa manusia dapat menyelamatkan dirinya dari kuasa dosa, dari kuasa iblis, dan dari kematian dengan cara meninggalkan keramaian di dunia ini. Kita juga menolak ajaran yang mengatakan bahwa usaha manusialah yang menentukan keselamatannya. Demikian hukum Tuhan, marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan kita. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, Engkau mengampuni dosa kami yang hina dan tercela di dalam nama anak kesayangan-Mu. Kasihanilah kami orang yang berduka cita yang berdosa ini. Nyatakanlah di dalam hati dan jiwa kami ini akan keampunan segala dosa dan kesalahan kami itu. Karuniakanlah Roh Kudus bagi kami untuk memberi kekuatan, keteguhan dan ketetapan hati, supaya iman kami tidak tergoyahkan. Bimbing dan ajarlah kami ya Tuhan, agar kami benar-benar dan sungguh-sungguh menyerahkan diri, hati dan jiwa kami kepadamu saja, sebagai korban yang hidup dan kudus, oleh sebab anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal.
Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Marilah kita bernyanyi. Marilah kita mendengar firman Tuhan, epistel yang ditetapkan untuk minggu ini, tertulis dalam Mazmur pasal 115, ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-18. Hai Israel, percayalah kepada Tuhan, Dialah pertolongan mereka dan perisai mereka. Hai kaum Harun, percayalah pada Tuhan, Dialah pertolongan mereka dan perisai mereka. Hai orang-orang yang takut akan Tuhan, percayalah kepada Tuhan. Dialah pertolongan mereka dan perisai mereka. Tuhan telah mengingat kita, Ia akan memberkati kaum Israel, memberkati kaum Harun. Memberkati orang-orang yang takut akan Tuhan, baik yang kecil maupun yang besar. Kiranya Tuhan memberi pertambahan kepada kamu dan kepada anak-anakmu. Diberkatilah kamu oleh Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Langit itu langit kepunyaan Tuhan, dan bumi itu telah diberikannya kepada anak-anak manusia. Bukan orang-orang mati akan memuji-muji Tuhan, dan bukan semua orang yang turun ke tempat sunyi. Tetapi kita akan memuji Tuhan sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Haleluya. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi. Sungguh bahagia
Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Sambil mengumpulkan persembahan yang 1A dan 1B, kita bernyanyi. Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah yang menyertai hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Bapak Ibu sekalian, adapun yang menjadi naskah khotbah kita pada minggu ini, pada hari kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus, tertulis pada Yohanes 20 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10. Demikian bunyi firman Tuhan. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar, ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu, dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur itu. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus, dan berkata kepada mereka, "Tuhan telah diambil orang dari kuburnya, dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan." Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus, sehingga lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kapan terletak di tanah, akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kapan terletak di tanah. Sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kapan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu, dan ia melihatnya dan percaya. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan
bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Lalu pulanglah kedua murid itu ke rumah. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu sekalian, pada nas ini kita melihat betapa Maria Magdalena, seorang perempuan yang begitu mengasihi Yesus, ketika hari masih gelap, dia pergi ke kubur Yesus. Dia ingin melihat. Tetapi ketika sampai di sana, ia telah melihat bahwa batu itu telah diambil dari kubur tempat pintu masuk. Dan dia menjadi terkejut. Dia berlari untuk memanggil murid-murid yang lain. Menunjukkan betapa dia sangat bersedih. Betapa dia ingin agar yang lain juga mencari. Sehingga menemukan kembali bangkai daripada Tuhan Yesus. Petrus dan murid yang lain, ketika mereka sampai di sana, mereka melihat apa yang dikatakan oleh Maria Magdalena adalah benar. Mereka tidak lagi bertemu dengan jenazahnya Tuhan Yesus Kristus. Maria Magdalena, seorang perempuan yang mengasihi Yesus, yang merasakan selama ini kebersamaannya dengan Yesus. Dia merasa kehilangan, sehingga ketika pagi-pagi dia berlari ke tempat itu untuk melihat dan menziarahinya. Dia hidup dalam kesedihan. Dan kesedihan itulah yang membuat dia menjadi melupakan apa yang dipesankan oleh Tuhan sebelumnya. Bahwa dia akan bangkit pada hari yang ketiga. Rasa sedih, hidup yang cengeng dan sentimental, bisa membuat seseorang terlena dalam kesedihannya. Hidup yang cengeng dan sentimental membuat seseorang akan melupakan logika-logika dari sebuah perkataan. Dia tidak lagi percaya. Dia tidak lagi berpengharapan. Dia kehilangan harapan. Seolah-olah Kristus telah pergi untuk selamanya. Jika kita memperhatikan betapa Maria betul-betul dia dijajah oleh rasa sedih. Kalau kita memperhatikan pada ayat selanjutnya, digambarkan di sana bagaimana Maria juga melihat ada orang lain di sekitar itu. Mereka saling bertegur sapa, menanyakan, "Mengapa engkau menangis, ibu?" Lalu dia menjawabnya bahwa ada orang yang telah mengambil, bahwa bangkai daripada Tuhan Yesus Kristus telah disembunyikan darinya. Bahkan Yesus sendiri pun yang berdiri di samping Maria ketika bertanya, apa yang membuat dia seperti itu? Malah Maria mengatakan, jika engkau orang yang menyembunyikan, hendaklah engkau mengembalikannya kepadaku. Satu hal yang luar biasa dari proses yang terjadi di tempat itu. Ketika Yesus berkata, Maria, maka Maria Magdalena tepat tersadar dan mengenal suara yang menyapa dia dan berkata, "Guru, Tuhanku." Pada saat itu dia betul-betul sadar bahwa dia telah berjumpa kembali dengan Yesus Kristus. Bapak Ibu sekalian, nama kita disebut, nama kita disuarakan, nama kita dikumandangkan. Sama seperti Maria, namanya disebut oleh Yesus. Maria ketiga, namanya disebut. Kepekaan rohaninya bangkit kembali. Dia cepat tersadar dari suasana yang menyesatkan, yang penuh dengan kesedihan, menjadi suasana yang penuh dengan pengharapan. Kesedihan berubah menjadi sukacita ketika dia bertemu kembali bersama Tuhan yang dia rindukannya. Adapun yang menjadi bagian yang menarik daripada naskah ini adalah bahwa kesedihan itu akan selalu membuat kita berada dalam jajahan penderitaan, kesengsaraan, tetapi dengan mengingat nama kita disebut, kita diajak untuk merekonstruksi kembali relasi kita dengan Tuhan kita. Setiap orang percaya, orang beriman telah dibaptis di dalam nama Allah Bapa, disebut nama, diberi nama sebagai pertanda, sebagai pewaris daripada kerajaan Allah. Nama seorang Kristen yang dia dibaptis dalam Yesus Kristus mengingatkan dia akan tempat barunya sebagai penghuni kerajaan Allah. Mengingatkan dia akan Allah yang memberikan keselamatan, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita. Oleh karena itu marilah kita selalu
melatih kepekaan rohani kita, agar kita dapat tanggap ketika nama kita disebut, ketika nama kita dikumandangkan, kita responsif dan mendengarkan siapa yang memanggil kita, sehingga kita dipulihkan kembali dari rasa susah, dipulihkan kembali dari kesedihan, pulih menjadi orang yang berpengharapan kepada Allah. Itulah makna kebangkitan daripada Kristus. Membawa kita kepada kesembuhan. Membawa kita kepada kehidupan yang benar. Melupakan segala bentuk kesedihan di dalam hidup. Amin, kita bersatu di dalam doa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, karena Engkau telah memberikan sukacita bagi kami pada saat ini. Engkau telah membawa sukacita, kebahagiaan bagi kami melalui kebangkitan anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Engkau bangkitkan kami dari kehidupan yang tidak berpengharapan masuk dalam kehidupan yang berpengharapan, melupakan berbagai macam hal-hal yang membuat kami bersedih, tetapi Engkau datangkan kebahagiaan. Kami percaya ya Tuhan, melalui perayaan kebangkitan pada hari ini, membangkitkan semangat kami untuk melanjutkan perbuatan-perbuatan baik yang harus kami lakukan, agar kami tetap menjadi sukacita bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Kami percaya bahwa Tuhan akan merawat perjalanan gereja-Mu dan menjauhkan dari berbagai macam mara bahaya. Di dalam Yesus Kristus kami bersukacita dan memohon kepadamu. Amin. Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan.
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Ya Allah Bapa kami yang Maha Pengasih, kami berterima kasih dan memuji Engkau karena Engkau lahirkan kembali ke dalam pengharapan yang hidup dengan kebangkitan anak-Mu Yesus Kristus dari antara orang mati. Dia adalah juru selamat dan hidup serta Tuhan kami dan menjadikan kepala yang harus kami taati. Sekarang kami bersukacita karena kebangkitannya. Iblis, dosa, dan maut telah ditaklukkan, dan kami tidak akan takut lagi menghadapinya. Dan segala sengatnya, karena kemenangan Tuhan kami. Panglima perkasa yang menuntun kami dari kematian hingga kepada kebangkitan daging. Kami memohon, kasihani dan kuatkan iman kami, agar jangan bimbang menghadapi maut. Buka hati kami dan saudara-saudara kami, agar kami bersama-sama dibangkitkan kepada kehidupan baru. Berkatilah jemaat-Mu dan hamba-hamba-Mu yang memberitakan kebangkitan Tuhan Yesus, agar semua orang sadar dan bangkit melawan dosa. Teguhkan iman kami, mempercayai bahwa kami telah didamaikan kepadamu, karena karya keselamatan anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Beri kesabaran dan penghiburan bagi kami. Jadikan hati yang suci dan jiwa kami yang teguh, agar kami mengakui bahwa kami telah dibenarkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Berilah kami pengharapan yang hidup, agar kami terhibur mengingat saudara-saudara kami yang telah Tuhan panggil kehadiran-Mu, dan hati kami terhibur dalam penderitaan di dunia ini. Hiburkan juga mereka yang kemalangan, yang sengsara, yang miskin, yatim piatu, para janda dan semua orang yang merindukan hidup kekal, karena kebangkitan Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia.
Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.